Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa kita mohonkan pertolongannya dalam kemudahan-kemudahan urusan-urusan kita, baik dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat. Salawat dan salam kita sajung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah dakwahnya telah membawa kita ke alam dunia ini yang senantiasa penuh dengan kecerdasan, pengetahuan, keimanan, sehingga dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam hidup dan kehidupan ini. Salawat dan salam juga kita sajikan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan pengikut setianya hingga akhirul zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada suasana Jumat dalam hari-hari dan bulan yang masih dalam hitungan awal-awal Hijriah, dan dalam suasana kita berkehidupan negara Republik Indonesia, kita berada di bulan kemerdekaan. Dalam hal dua momentum ataupun kesempatan tersebut, tentunya kita bisa merenungkan betapa tahun baru Hijriah yang telah kita masuki 1446 Hijriah dan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tentunya membawa kepada kita kepada kesadaran diri sebagai orang Islam yang beriman dan juga sebagai orang-orang yang cinta akan tanah air untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur nikmat tentunya bisa kita ejawantahkan dalam upaya bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa tentunya kita akan bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mukadimah tadi Hatib membacakan sepotong ayat dalam Al-Quran yang mengandung pesan kepada kita orang-orang yang beriman agar selalu bisa menjaga diri, keluarga dari siksa api neraka. Sengaja Hatib menyampaikan ayat tersebut tentunya sebagai renungan bagi kita semua untuk membangkitkan kesadaran diri kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang dikehendakinya untuk menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka pesan-pesan ayat yang terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6 yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu mengandung pesan agar kita dengan bisa menjaga diri, menjaga keluarga, tentunya diharapkan
dalam aplikasi praktek kehidupan keseharian kita sebagai orang Islam yang beriman bisa muncul sebagai hamba-hamba Allah yang kemudian dalam suatu komunitas umat terbaik. Dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di muka bumi ini di tengah-tengah manusia, yang di dalamnya terkandung pesan-pesan bahwa umat terbaik itu harus bisa selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan selalu dalam iman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga diri keluarga dari siksa api neraka tentunya mempunyai makna yang sangat luas. Kita dihadirkan untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Maka dengan bisa bermanfaat tentunya di latar belakangi kita masing-masing bisa menjaga diri untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Jangan sampai diri kita tergelincir dalam berbagai hal yang bisa merendahkan derajat kemanusiaan kita. Kita hamba Allah, masing-masing individu diciptakan sebagai orang-orang ataupun makhluk terbaik, sebagai individu terbaik. Dari panca indera anatomi tubuh kita memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan potensi keterbaikan dalam diri kita tentunya kita memiliki akal pikiran, kita bisa bagaimana memanfaatkan potensi-potensi itu dalam pribadi kita masing-masing. Terlebih kita hadirin yang dirahmati Allah yang sudah memiliki beban dan tanggung jawab, semisal kita adalah seorang ayah dalam rumah tangga, sebagai suami dalam rumah tangga, maka dengan potensi-potensi diri yang ada dan dimiliki oleh kita bisa mengejawantahkan, kita bisa membangkitkan potensi itu untuk bisa menjadi hamba Allah yang berkesadaran. Sebagai suami yang bertanggung jawab, ia akan hadir sebagai contoh terbaik bagi istri dan anak-anaknya, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak. Itu tentunya bisa kita perankan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Itu kita sebagai pribadi dalam keluarga. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Namun lokus kita hari ini adalah bagaimana kita dan keluarga kita bisa menjaga hal-hal tersebut, menjaga potensi dan kemudian menggali potensi, membangkitkan potensi menjadi orang-orang yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Logikanya adalah apabila kita tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, apatah mungkin kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, momen tahun baru Hijriah dan juga kemerdekaan RI yang ke-79 ini tentunya juga bisa menjadi momentum akan kesadaran kita tentang potensi-potensi tersebut, diri dan keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali terlalu jelimet khotib sampaikan hal-hal ini, namun khatib ingin menyampaikan hal yang mendasar, bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu tidak terlepas dari diri pribadi dan keluarga. Maju mundurnya orang Islam, kaum muslimin juga tidak terlepas dari individu dan keluarga muslim. Maka mari dari diri kita masing-masing kita berupaya untuk lebih memperbaiki diri kita, pribadi kita, yang barangkali kemarin pribadi kita baik dari sisi ibadah, akidah, akhlak masih perlu pembenahan. Mari ke depan sama-sama kita perbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih kita sebagai orang tua mempunyai anak-anak, maka penting bagi kita untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk bisa menjadi orang-orang yang tentunya tidak merugikan sekitarnya. Nah, kembali kepada jaga diri dan keluarga. Betapa hari ini kita bisa membayangkan tantangan perkembangan informasi dan teknologi
itu mempunyai dampak serius dalam hal akhlak generasi muda kita. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita renungi hal tersebut. Anak-anak kita hari ini barangkali lebih akrab dengan benda segi empat yang selalu dipegang di tangannya, yang disebut dengan HP ataupun Android. Maka perhatian orang tua harus lebih hari ini, hadirin yang dirahmati Allah. Dampak-dampak negatif dari benda-benda tersebut sudah dapat kita lihat dan rasakan di media massa, di sekitar kita. Betapa anak sudah jauh dari masjid, azan tidak mereka hiraukan, masjid yang dibangun kokoh dengan sumbangan swadaya masyarakat hanya berdiri sepi di mana-mana. Tidak seperti dulu masjid yang hanya dengan bertiangkan broti, papan kayu dan lain sebagainya. Itu penuh. Hari ini masjid yang indah namun sepi dari jamaah. Anak-anak tidak pernah terlihat lagi. Kalaupun ada, dan juga kita harus mensyukurinya, itu hanyalah 1, 2 atau 3 orang. Lebih banyak muazinnya adalah para orang tua. Tidak seperti zaman dulu ketika transmigran atau lintang baru-baru itu banyak, walaupun menasahnya masih beralaskan papan penuh. Namun hari ini yang indah, masjid banyak kosong. Tidak lain dan tidak bukan, itu juga adalah dampak dari perkembangan teknologi informasi yang tentunya harus kita kritisi, harus kita renungi. Tidak terlambat kita untuk mengevaluasi hal tersebut, diri kita para orang tua atas anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan dampak-dampak selanjutnya dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol adalah dampak dalam dekadensi moral generasi kita. Banyak pengguna narkoba dan juga pergaulan bebas anak-anak muda kita juga sungguh sangat memprihatinkan. Maka marilah hadirin yang dirahmati Allah, dari renungan sepotong ayat ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri dan keluarga dari siksa api neraka. Hal-hal yang Hatib paparkan tadi bisa menjadi bahan renungan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di sekitar kita tidak kurang ustadz, tidak kurang tengku guru ngaji. Maka mari arahkan anak-anak kita ke sana. Walaupun barangkali kita tidak mampu mengajar di rumah, antarkan anak-anak ke TPA, ke balai pengajian, ke daya, ke diniyah dan lain sebagainya. Titipkan anak-anak kita untuk bisa menimba ilmu agama. Karena dengan pendidikan pengetahuan keagamaan, anak-anak kita akan bisa terkontrol dan terfilter akhlak dan pembinaan moralnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita juga bisa merenungkan, dari sekian jamaah lebih banyak adalah orang-orang separuh baya dan orang tua. Syukur kita masih ada anak-anak dan remaja yang peduli untuk bagaimana bisa memakmurkan tempat ibadah di sekitar kita. Tidak ada kata terlambat, mari kita sama-sama untuk mengevaluasi hal tersebut. Karena keberhasilan orang tua dalam hal pendidikan anak-anaknya bukanlah anak berpangkat tinggi, anak memiliki jabatan, tapi adalah anak yang soleh, anak yang solihah, yang bisa mendoakan kita ketika kita telah tiada. Itulah kesuksesan orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal tersebut tentunya di samping keseriusan pribadi kita sebagai individu dalam rumah tangga, kita juga dalam lingkungan bermasyarakat juga harus bekerja sama. Di lingkungan aparatur kampung, dengan 4 sentral dalam kepemimpinan di kampung, ada sarak opat, reje simu suket sipet, imam sima perlu sunat, petua simu sidik sasat rakyat genap upakat, saling bahu-membahu dalam hal upaya perbaikan generasi muda. Tidak saling lepas tangan. Karena keterpaduan ulama, umara,
itu akan sangat penting dalam hal menyelamatkan generasi muda kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal mensyukuri nikmat pertambahan tahun dan juga kemerdekaan RI, marilah untuk mengisinya kita kembali kepada hal-hal yang sederhana itu. Mari kita perbaiki diri dan keluarga kita dari siksa api neraka yang maknanya sungguh sangat luas dalam upaya meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial. Kita selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pesan singkat dalam mimbar Jumat ini bermanfaat bagi kita semua.